tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian. Kebencian akan berakhir dengan cinta kasih sayang. Romo Pandita, Pasaka Pasika, Ibu Bapak saudara-saudara Dhamma yang berbahagia, yang tidak kalah penting yang saya hormatin pada saya lagi. Selamat malam, terpujilah Krum Buddha, Namo Buddhaya. Suatu kebahagiaan bagi kita semua. Bapak Ibu terberkati dengan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga bisa hadir di Wihara Buddha Sakyamuni dalam rangka menyambut perayaan Tri Suci Waisak. Nah, malam hari ini ya SPD untuk yang pertama kalinya. Ya diharapkan ya kurang lebih selama 1 bulan Bapak Ibu memiliki kesempatan yang baik, bisa datang, bisa hadir di wihara ini untuk menambah pengetahuan kita guna untuk menjalani kehidupan ini. Ibu, Bapak, saudara-saudara Dhamma yang berbahagia, seperti semburat api atau lahar panas yang melalap apa saja yang dilewati, menghancurkan, meluluh lantahkan, bahkan menjadikan semuanya itu menjadi abu tanpa pandang bulu. Ya, seperti Bapak Ibu ketika melihat gunung meletus, yang keluar itu ya lahar panas, yang dilewatin bagaimana? Ya hancur semua. Apakah membedakan antara A si B? Tidak, Bapak Ibu. Semuanya apa? Ya dilahap semua. Bahkan membuat apa? Hancur. Yang sekarang lagi rame ini ya Gunung Ruang. Bahkan Gunung Semeru yang di Jawa Timur. Bahkan dulu pernah ya saya lewat di Gunung Semeru itu. Karena laharnya ini yang dilewatin itu ya rumah penduduk. Ya tidak tersisa apapun Bapak Ibu. Demikian pula ya amarah, kejengkelan, amarah yang tidak terkendali dan datangnya secara tiba-tiba, ini akan membuat bahkan menghancurkan ya terutama dirinya sendiri. Bahkan bisa menghancurkan ya orang lain. Api amarah yang Bapak Ibu biarkan berkobar-kobar ini bukan membuat dirinya sendiri yang menderita,
Tetapi siapa? Orang lain. Bahkan bisa menimbulkan permusuhan. Kemarahan adalah penyakit yang bersemayam di dalam diri kita masing-masing. Nah, kemarahan ini akan membuat secara fisik, bahkan ini bisa menjadi parasit yang menggerogotin pikiran murni kita. Bahkan dengan kemarahan itu yang membuat perbuatan-perbuatan baik yang telah Bapak Ibu lakukan bisa hancur. Karena ketika seseorang marah, biasanya itu tidak melihat dhamma di sini. Matanya bagaimana? Ya tertutup, gelap Bapak Ibu. Maka kemarahan, kejengkelan ini sebetulnya penyakit yang tidak bisa kita hindari di sini. Bukan berarti kemarahan ini tidak bisa kita taklukkan Bapak Ibu. Karena semuanya di dalam agama Buddha hanya muncul, berlangsung, dan lenyap. Tidak ada yang abadi Bapak Ibu. Maka di sini gunanya kita belajar dhamma. Bapak Ibu bisa hadir di SPD. Bapak Ibu manfaatkan waktu yang sangat singkat ini sebetulnya kan untuk memahami tentang kehidupan ini. Ketika Bapak Ibu menghadapin suatu persoalan, bisa mengatasi di sini. Kalau kita tidak belajar, tidak mendengarkan, untuk menjalani kehidupan ini ketika kita menghadapin persoalan hidup bagaimana? Sulit. Bahkan kita bisa melakukan tindakan yang konyol di sini. Maka manfaatkan waktu yang kurang lebih selama 1 bulan ini untuk menambah pengetahuan kita. Walaupun para bantenya sudah pernah menyampaikan, itu untuk menambah pengetahuan kita. Karena setiap para bante pasti walaupun bahannya sama, tetapi penyampaiannya tentu berbeda di sini. Ibu, Bapak, saudara-saudara Dhamma yang berbahagia, kemarahan di sini apa sih Bapak Ibu sebetulnya? Kemarahan itu kalau kita merujuk ke kamus, kemarahan ini karena kita dihina. Kita bisa apa? Marah Bapak Ibu. Atau keinginan kita tidak terwujud, tidak sesuai dengan harapan, akhirnya bisa membuat apa? Marah. Apa yang Bapak Ibu dapatkan tidak sesuai, bagaimana? Marah Bapak Ibu. Bahkan kita diperlakukan tidak baik, kita bisa muncul apa? Marah di sini. Keinginan kita ingin mendapatkan, tapi tidak sesuai, kita bisa marah di sini. Tentu Bapak Ibu, tidak seorang pun yang tidak pernah marah, emosi, kesal. Bahkan dalam menjalani kehidupan ini, coba Bapak Ibu kita perhatikan. Pernah enggak Bapak Ibu tidak pernah marah? Pernah marah enggak?
Hah? Sering nggak? Atau berapa kali dalam sehari? Ya. Kita sehari-hari itu biasanya pasti apa? Oh, bisa marah. Terutama sama siapa? Hah? Yang paling deket itu sama siapa? Pasangan hidup Bapak Ibu. Itu. Ya, karena sama pasangan hidup kan kita sudah tahu semua. Yang jelek ya tahu, yang bagus juga tahu semua Bapak Ibu. Tahu semua. Maka kadang kalau Bapak Ibu mau macam-macam kadang ya sama pasangan hidup kita langsung apa ya ibaratnya itu seperti langsung disemes gitu. Ya kita langsung apa? Diem dah. Ah ini mau pergi pakainya bajunya rapi banget. Udah pakai minyak wangi, udah macem-macem. Ah tidur juga ngorok, ngiler juga. Nah, langsung bagaimana? Drop Bapak Ibu. Kan seperti itu. Bahkan setiap orang bisa apa? Marah. Binatang bisa marah enggak? Bisa. Ya. Misalnya Bapak Ibu punya hewan peliharaan. Misalnya anaknya Bapak Ibu ambil. Marah enggak? Marah. Ada enggak binatang yang mukanya seperti marah? Apa hewan yang mukanya seperti marah itu apa? Hewan apa? Hah? Ada enggak binatang yang mukanya marah ya? Ya, walaupun Bapak Ibu gosok, setelika sampai licin, ya tetap aja mukanya seperti itu. Hah? Ada. Anjing apa namanya? Bulldog kan? Nah, itu walaupun Bapak Ibu setelika tiap hari sampai licin, ya mukanya emang seperti itu. Ya bulldog itu. Ya. Maka di sini apa? Ya kemarahan itu akan muncul. Kepada siapa? Kepada siapapun. Bagi dalam menjalani kehidupan ini, persoalan hidup ini, ya terus. Masalah satu selesai muncul masalah yang kedua. Masalah kedua selesai, muncul masalah yang ketiga. Terus seperti itu. Kalau kita membina hidup rumah tangga, ya masalah akan selalu muncul. Tetapi di sini dalam membina hidup rumah tangga, ya walaupun ada masalah, ya jangan sampai masalah itu membuat hubungan keluarga ini, ya hubungannya ini menjadi tidak baik. Apalagi sampai berpisah, itu kan sampai ya dihindarin di sini. Ya. Maka yang masalah-masalah itu sebagai bumbu dalam berumah tangga. Ya. Jadi masalah-masalah kecil ini ya kita sederhanakan. Ya masalah yang besar ya kita cari apa solusinya. Dengan apa? Ya dengan kepala dingin. Yang rumit kita sederhanakan. Yang sederhana jangan dibikin ya rumit di sini. Apalagi kalau kita bersama teman-teman menjalani kehidupan ini, ya gesekan-gesekan itu ya akan selalu muncul. Tapi jangan sampai ya hubungan yang baik ini gara-gara marah ya nanti tidak baik. Ya. Jangan sampai seperti itu. Tidak mudah kita mencari teman, mencari sahabat. Maka gunanya ya kita belajar dhamma ini, ya masalah-masalah itu ya kita cari solusinya. Dengan apa? Ya dengan belajar dhamma di sini. Ya kalau kita mementingkan ego, ya mau sampai kapan kita? Gak akan ada habisnya Bapak Ibu. Ibu, Bapak, saudara-saudara dhamma yang berbahagia. Siapa yang tidak pernah marah Bapak Ibu? Ya. Bahkan guru agung kita, ya, karena sebetulnya guru agung kita ini Sang Buddha, bahkan para arahat ini kan sebetulnya kan sudah
melenyapkan. Melenyapkan namanya kebencian atau dosa. Bahkan keserakahan, kebencian, kebodohan batin. Sudah apa? Sudah dilenyapkan semua. Apakah masih bisa marah? Masih bisa Bapak Ibu. Tetapi marahnya ya beda sama kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita yang masih putu jana, yang masih umat awan ini, ya kita masih marah ini sebenarnya hal yang sangat wajar, yang tidak bisa kita hindari. Bahkan para Buddha, Arahat, mereka yang telah melenyapkan terutama dosa, kebencian ini, ya walaupun mereka masih memiliki marah, tetapi marahnya ini sangat kecil. Ya. Jadi kalau kita membaca sutta, ya di sana dijelaskan ada beberapa Bapak Ibu. Ada di dalam Cattuma Sutta. Di sana dijelaskan Sang Buddha ini ya marah. Marahnya kepada siapa? Ya kepada para biku. Dan juga pernah marah kepada para umat awam. Nah pada waktu itu rombongan ini dipimpin Bante Sariputta sama Bante Moggallana berkunjung kepada Sang Buddha beserta 500 biku. Nah, tetapi Bapak Ibu, 500 biku ini mereka apa? Berisik. Ya, seperti pasar. Ya, berisik seperti pasar. Ya, kemudian Sang Buddha menyampaikan kepada para biku, silakan pergi dari sini. Saya tidak menerima kalian. Di sini bukan tempat kalian. Ya mungkin Bapak Ibu berasumsi, oh Sang Buddha aja masih bisa marah. Apalagi kita ini yang belum tercerahkan. Tetapi Bapak Ibu, marahnya Sang Buddha sama marahnya kita ini ya beda jauh. Marahnya kalau kita kan masih diliputi dengan apa? Ego. Masih diliputi dengan apa ya? Kesombongan di dalam diri kita masing-masing ini. Ya tentunya tidak mau kalah di sini. Ya menganggap dirinya paling benar, paling pintar, atau yang paling-paling semuanya itu Bapak Ibu. Tetapi Sang Buddha ini marah, tentu marahnya ini di dalamnya itu ya karena memiliki metta, memiliki cinta kasih sayang sebetulnya. Tanpa apa ya? Tanpa ego di sini. Demi apa ya? Demi kebahagiaan maupun kesejahteraan ya untuk orang lain. Maka kadang kalau kita ditegur, ya sebetulnya itu kita bisa berterima kasih sebetulnya. Tetapi kadang sebaliknya, kalau kita ditegur itu apa? Ngambul Bapak Ibu. Udah nggak mau datang lagi di situ seperti itu, ya susahnya di situ. Padahal kita niat kita apa? Baik. Coba kalau Bapak Ibu misalnya ada kesalahan, terus kita biarkan begitu saja. Kalau kita tidak menegur, ya dibiarkan begitu saja. Tetapi kita negur, menasihatin itu sebenarnya niat kita apa? Baik. Untuk apa? Sebetulnya untuk kebahagiaan, untuk kesejahteraan ya orang lain tersebut.
Tapi kadang kita kan selalu responnya ini kan sudah negatif duluan. Ya, sehingga kalau seperti itu bagaimana ya sulit kita untuk maju di dalam Buddha Dharma di sini. Ya. Maka kadang kalau Bapak Ibu menjadi samanera, menjadi babacita itu, nah itu ada hukuman. Ya, itu hukumannya itu apa? Ya dicuekin sebetulnya. Jadi kita nggak ditegur, nggak diapa-apain, kita bagaimana akhirnya? Kayak merasa sedih kan? Ibaratnya itu kalau Bapak Ibu tidak ditegur, didiamkan begitu saja, bagaimana rasanya kita? Seperti ada yang salah, seperti ada yang ya nyesek lah gitulah. Tapi itu apa? Ya hukuman sebetulnya Bapak Ibu. Ya terutama nanti yang laki-laki nih, ya nanti ada kegiatan pabaca kan bisa ikut. Nah, jadi ada denda ya. Jadi kalau misalnya samanera ada melakukan tindakan yang kurang baik, ya itu ada hukumannya. Ya dicuekin sebetulnya. Nah kalau dicuekin bagaimana, nyaman nggak? Oh tidak nyaman. Makanya ya kita menasehatin, memberi nasihat, itu tuh kan tujuannya untuk ya kebahagiaan, untuk kesejahteraan ya kita semua sebetulnya. Bukan karena apa? Bukan karena benci Bapak Ibu. Sebetulnya niat kita baik sebetulnya. Tapi kan memang ya kita kan tidak bisa menyamakan semua pikiran kan. Ya sulit. Tapi ya berusaha. Bahkan Sang Buddha pun juga pernah Bapak Ibu menyampaikan kepada para umat sebagai manusia bodoh, sebagai manusia yang salah jalan di sini. Nah, Sang Buddha menyampaikan seperti itu apa maksudnya? Ya, Sang Buddha maksudnya di sini untuk meluruskan ya pandangannya tersebut. Supaya apa? Pandangannya itu memiliki pandangan yang benar. Ya tidak belak-belok di sini Bapak Ibu. Gitu. Maka oleh karena itu ya kesempatan-kesempatan yang baik ya perlu Bapak Ibu lakukan ya untuk membina ke dalam diri kita masing-masing. Nah, dalam menjalani kehidupan ini ya amarah, kemarahan itu kan memang sulit kita hindari. Ada beberapa seseorang ya dalam menyikapin ya ketika seseorang ini mendapat ya amarah. Jadi sikapnya seseorang ini bagaimana ketika dia menghadapi apa ya amarah tersebut. Ya, ada 3 jenis. Yang pertama itu orang mudah marah. Dan marahnya ini bertahan dengan waktu yang cukup lama. Yang kedua, orang mudah marah tetapi marahnya ini tidak bertahan lama. Yang ketiga, orang sulit terpancing ya amarah. Nah, kalau orang sulit terpancing amarah bagaimana marahnya? Ya lewat begitu saja. Ini kan sulit kita temukan Bapak Ibu. Orang yang seperti itu. Tetapi yang pertama ini orang mudah marah dan marahnya ini bertahan dengan waktu yang cukup lama. Ibaratnya itu apa? Ibaratnya seperti kita nulis di atas batu Bapak Ibu. Ya kalau prasasti lah setidaknya. Kan di depan kan ada prasasti kan. Sebelum masuk itu kan kanan kiri kan ada prasasti di situ. Nah itu bertahan waktu yang cukup lama atau waktu yang pendek? Kan lama sekali kan. Waktu dari COVID sampai sekarang kan masih utuh, belum ya tergores apapun di sini. Begitu pula dengan apa ya kemarahan. Kemarahan yang Bapak Ibu kalau kita bertahan lama, terus kita ibaratnya seperti nulis di atas batu itu, ya bertahannya itu cukup lama sekali.
Ya. Jadi kita bisa melihat kisah di zaman Sang Buddha. Ya. Jadi kisah di zaman Sang Buddha, ada kisah seorang perumah tangga. Nah, perumah tangga ini ya belum memiliki istri. Kemudian orang tuanya ya untuk bermaksud ya untuk mencarikan pasangan hidup. Nah, istrinya, pemuda ini istrinya belum mau. Tetapi karena dipaksa sama orang tua, akhirnya bagaimana? Ya mau. Akhirnya menikah Bapak Ibu. Nah, setelah menikah, kan memang kalau sudah menikah itu apa yang diharapkan? Cucu kan. Maka sekarang ibu-ibu ini sekarang jadi serimpu kan. Yaitu ngempu cucunya itu. Jadi MC apa? Ngomong cucu. Ya. Maksudnya kalau sudah tua itu ya sudahlah, istirahatlah, dikasih untuk anak-anaknya. Ya kalau 1 jam, 2 jam, 3 jam ya nggak masalah. Tapi kalau seharian kadang kan juga kasihan lah. Sudah umur, ya bukannya orang tua tidak mau, tapi maksudnya orang tua mau-mau aja sih. Tapi kan tugasnya orang tua itu kan mendidik siapa? Ya orang tuanya anak. Nah kalau orang tua mendidik cucu bagaimana? Ya kasih HP kan. Yang penting anaknya diem, nggak nangis, nggak rewel, ya sudah, diem itu aja. Jadi nanti hasilnya bagaimana, ya kan beda di sini. Ya. Maka apa ya disuruh menikah. Nah, setelah menikah kan pengen harapkan punya momongan. Tetapi bagaimana Bapak Ibu? Ternyata istrinya ini mandul, nggak bisa memiliki keturunan. Nah, akhirnya perempuan ini punya inisiatif. Ya sudahlah, kalau memang saya nggak punya mampu memberikan anak, ya lebih baik saya kan juga tidak pisah sama suami, ya lebih baik kan suaminya kan biar nikah lagi lah. Ya nanti saya carikan lah istri yang bagus, yang bisa diajak kompromi Bapak Ibu. Nah setunya suaminya bagaimana, mau nggak? Coba Bapak Ibu, kalau misalnya suaminya ditawarin gitu mau nggak? Suruh nikah lagi mau nggak? Langsung mau Bapak Ibu. Nah ini suaminya pastinya nggak mau, tapi dipaksa-paksa, akhirnya apa? Mau. Nah setelah menikah, ya ternyata benar Bapak Ibu. Sama istri yang kedua ini hamil. Nah hamil, tetapi istri yang pertama ini bagaimana? Benci. Ada rasa tidak suka. Wah ini kalau misalnya istri yang kedua nanti punya anak, nah nanti kasih sayangnya kan berubah nanti. Nanti lebih sayang kepada istri yang kedua. Ya udahlah lebih baik saya berikan ini racun Bapak Ibu. Akhirnya bagaimana? Kasih racun. Akhirnya bagaimana? Ya keguguran. Nah setelah keguguran, hamil lagi Bapak Ibu. Nah setelah hamil, nah istri yang kedua bagaimana? Tambah kesel lagi. Nanti perhatiannya itu ya beralih kepada istri yang kedua. Ya akhirnya dikasih apa? Racun lagi Bapak Ibu. Nah setelah itu, nah hamil yang ketiga. Nah hamil yang ketiga ini, istri yang kedua ini istrinya diam-diam. Tidak ngomong sama istri yang pertama kepada suaminya. Tetapi bagaimana Bapak Ibu? Kalau orang yang hamil itu kan lama-lama kan kelihatan ini kan apa? Fisiknya kan. Lama-lama menjadi apa? Besar. Nah, di sini istri yang pertama timbul rasa apa? Benci. Rasa tidak suka lagi. Nah, karena saking benci rasa tidak suka ini,
istri yang nomor 2 ini dikasih apa? Racun. Akhirnya bagaimana? Meninggal. Bahkan ibunya pun juga meninggal Bapak Ibu. Tetapi meninggal dengan rasa apa? Kebencian. Ada rasa dendam di sini. Nah, setelah meninggal, nah istri yang pertama bagaimana? Juga sama. Akhirnya istri yang pertama ini juga meninggal. Istri yang kedua lahir jadi kucing Bapak Ibu. Nah, istri yang pertama lahir jadi apa? Bukan tikus ya. Nanti Tommy and Jerry nanti. Nah, ini lahirnya jadi ayam. Ya, bukan tikus. Kalau di TV film-film itu kan Tommy and Jerry kan kucing sama tikus kan. Nah, ini. Nah, akhirnya kucingnya ini bagaimana? Ayamnya bertelur, dimakan. Bertelur lagi, dimakan, makan. Akhirnya lama-lama siapa? Induknya juga dimakan Bapak Ibu. Apakah berhenti di situ? Tidak. Akhirnya kehidupan yang selanjutnya dia lahir jadi apa? Dia lahir jadi harimau. Istri yang kedua lahir jadi rusa Bapak Ibu. Apakah kebenciannya itu sudah berakhir? Belum. Masih dibawa terus. Akhirnya bagaimana? Rusanya beranak terus dimakan sama harimau. Terus seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya lama-lama bagaimana? Induknya juga dimakan. Apakah berhenti? Belum. Nah, akhirnya di kehidupan di zaman Sang Buddha Bapak Ibu, ini di Sawati. Ya, akhirnya di Sawati lahir jadi apa? Yang satu jadi perempuan, jadi berumah tangga. Yang satu lahir jadi apa? Jadi yang suka ngambil anak-anak itu apa? Hah? Apa namanya? Kuntilanak kan? Ya, kuntilanak atau wewe gombel. Lah itulah. Ya kurang lebih, bukan kok wewe ya. Di sini kan namanya juga wewe, tapi bukan kok wewe. Ya, tapi di sini apa? Ya wewe gombel sebetulnya. Ya. Akhirnya apa? Kejar terus Bapak Ibu. Karena pengen apa? Pengen makan anaknya itu. Terus kita kejar-kejar terus Bapak Ibu. Nah yang perempuan ini larinya kemana? Larinya ke wihara Bapak Ibu. Supaya nanti yang dimakan itu bukan anaknya. Tapi yang dimakan siapa? Yang dimakan bantainya Bapak Ibu. Nah, karena bantainya kan nggak punya orang tua kan. Nah, supaya apa ya? Bantainya biar dimakan aja di sini. Ya. Tapi bagaimana? Ya, perempuan ini yang punya anak bisa masuk. Tapi yang WW-nya ini nggak bisa masuk, ketahan di depan pintu gerbang. Karena apa? Karena di pintu gerbang itu ada dewa penjaganya, nggak berani masuk. Nah, yang perempuan ini ya taruh di depan kakinya Sang Buddha. Sang Buddha tolong, minta tolong. Ini anaknya pengen dimakan sama ya kuntilanak ini, WW-nya ini. Akhirnya bagaimana? Ya suruh masuklah dia. Akhirnya minta tolong sama Bante Sariputa ya supaya WW-nya ini dikasih izin supaya masuk ke wihara. Nah, setelah masuk ya ditemukan di situ. Ya Sang Buddha menyampaikan, ini kebencian ini, kemarahan ini sebetulnya kan tidak 1 kali, 2 kali dalam kehidupan. Ini sudah berulang-ulang kali. Nah, ini mau diteruskan atau mau berhenti di sini? Nah, akhirnya dengan pancaran kekuatan dari Sang Buddha, ya akhirnya WW-nya ini apa? Ya sadar. Nah, setelah sadar, ya Sang Buddha juga udah mengetahui. Akhirnya yang perempuan ini apa? Dia masih sedih, masih takut.
Udah anaknya kasih ke WW-nya. Oh jangan Sang Buddha, jangan. Udah kasih. Akhirnya dikasih Bapak Ibu. Nah, dikasih akhirnya apa? Ya WW-nya ini dengan belas kasihan Bapak Ibu. Mengeluarkan air mata. Ya di situ. Kemudian Sang Buddha menyampaikan kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian. Kebencian akan berakhir dengan meta di sini. Cinta kasih sayang. Akhirnya bagaimana? Ya sudah selesai Bapak Ibu. Maka kalau Bapak Ibu misalnya marah, benci, rasa tidak suka kepada siapapun, ya jangan sampai bertahan dengan waktu yang cukup lama. Ibaratnya itu ya seperti nulis di atas batu di sini. Kan sayang Bapak Ibu setunya. Nanti kehidupan akan datang ketemu lagi, apakah enggak kita bosan? Ya kalau yang baik-baik ya enggak masalah. Tapi kalau yang jelek-jelek, mana mau kita mau bertemu terus? Ya kan? Kan sayang di sini. Ya, maka berusaha untuk kita apa? Ya, kalahkan amarah itu dengan apa? Meta di sini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, orang mudah marah dan marahnya ini tidak bertahan lama. Ibaratnya itu seperti nulis di atas pasir. Ya, kalau nulis di atas pasir bagaimana? Bisa bertahan lama enggak? Enggak bisa. Ya paling kena angin, kenapa ya sudah hilang begitu saja. Ya seperti dalam membina hidup rumah tangga setunya. Setunya marah, ya jangan sampai berlama-lama lah sama pasangan hidupnya. Ya, jangan sampai ya hubungannya ini tidak baik kan sangat disayangkan. Ya, karena kan sudah membina hidup lama, sudah bertahun-tahun, karena hubungannya tidak baik kan, ya sangat disayangkan di sini. Ya, maka berusaha untuk ya mengedepankan tentang ya dharma di sini. Ya. Kadang marah, ya wajar aja. Kadang marah tiap hari sama pasangan hidupnya, lama-lama juga hamil juga kadang. Pusing juga kita ini. Ya. Itu yang kedua. Dia yang ketiga, orang tidak mudah marah. Tapi marahnya itu ya sulit terpancing di sini. Bagaimana ya sulit Bapak Ibu? Ya, ibaratnya itu kalau Bapak Ibu menulis di atas air. Bisa nggak kita nulis di atas air? Kan sulit kan? Kita mau nulis saja, oh hilang langsung. Ya, seperti itu. Maka ketika Bapak Ibu marah, ya bolehlah marah, tapi jangan sampai ya berlarut-larut lah. Jangan lama-lama di sini. Karena maksudnya kalau orang marah ini, Bapak Ibu pernah marah belum? Hah? Pernah nggak Bapak Ibu ketika marah bawa kaca di depannya sambil berkaca? Pernah? Hah? Kalau belum pernah nanti pulang bisa dicoba. Marah sambil lihat di kaca. Kalau Bapak Ibu marah bagaimana? Bagus atau jelek? Hah? Kan jelek kan? Soalnya, hah? Kan kelihatan di situ. Kan nggak akan pernah marah. Weh, kamu kok marah, kok jelek, kok bagus banget kan? Nggak pernah seperti itu. Nggak akan dipuji setunya. Soalnya Bapak Ibu kalau ketika marah itu apa ini? Alis. Nah ini karena alisnya sudah dipotong kan nggak kelihatan marah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu alisnya belum dipotong, ketika marah bagaimana? Ini kan jadi deket. Ya, jadi alis kanan kiri ini jadi deket. Kemudian mata ini bagaimana? Nah, melotot kan? Nah, ya matanya merah terus melotot. Terus ini mulutnya bagaimana? Nah, akhirnya bagaimana? Bagus atau jelek? Hah? Kan jelek kan? Itu katanya otot 62 atau berapa? Ya itu otot 62 itu yang bergerak. Nah itu kalau Bapak Ibu misalnya setengah jam aja Bapak Ibu bertahan sampai seperti itu bagaimana? Hah? Bertahan setengah jam nanti bangun-bangun bisa enggak?
Nah, itu. Nanti kalau marah itu apa? Ya jelek, orang nggak akan suka di sini. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu marah terus akhirnya bagaimana kehidupan akan datang? Oh, lebih menderita lagi. Ya. Apalagi udah casingnya ini. Ya, soalnya casingnya kita ini sudah gini, udah bagus-bagus. Nah, nanti kalau Bapak Ibu marah, nah nanti kehidupan akan datang ini. Lebih bahaya lagi. Ya. Nanti lebih bahaya lagi. Bapak Ibu pernah enggak misalnya ada orang lahiran, Bapak Ibu datang. Ya, Bapak Ibu datang karena ada anak itu kadang mukanya kan seperti muka tua gitu kan. Kayak mukanya kayak muka marah itu kan. Nah, itu kenapa ya? Karena casingnya sebetulnya. Maka kalau Bapak Ibu suka marah-marah ini nanti kehidupan akan datang kan dibawa terus. Mau enggak seperti itu sebetulnya. Ya, kadang sudah datang, wih kok mukanya seperti ini. Apalagi kalau Bapak Ibu berteman, ya kalau sudah berteman, kadang kita bertanya, wih ini muka kamu ini loh, kamu aja nggak marah aja kelihatan ini muka kamu sudah muka marah loh, gitu kan kadang seperti itu kita. Ya. Maka kalau mukanya seperti itu nanti tugasnya itu bekerjanya di mana? Hah? Nanti kerjanya itu jadi debt collector Bapak Ibu, atau keamanan pasar itu. Ya, nanti kalau Bapak Ibu mau mendapatkan uang dengan mudah ya jadi aja seperti itu, suka marah gitu. Nanti kasih, ah itu. Tapi apa yang nggak bagus di sini? Kalau Bapak Ibu mau seperti itu kan ya janganlah di situ. Ya, kan sayang sudah mukanya sudah bagus-bagus kan ini mukanya sudah ya perlu dijaga di sini. Ya, yaitu ya ketika orang menghadapi apa? Ya amarah. Ya, kemudian Bapak Ibu Sang Buddha menjelaskan yang menjadi penyakit atau yang menjadi biang keroknya amarah ini, ya sebetulnya itu ada dua faktor. Ya. Yang pertama itu faktor dari luar. Ya sebetulnya faktor dari luar ini kan apa ya tergantung kita yang merespon sebetulnya. Karena faktor yang dari luar ini sebetulnya kan bentuknya kan netral Bapak Ibu. Ya. Cuma kita yang merespon kita ini, maka ada penilaian oh ini baik, oh ini jelek, karena kita apa ya merespon. Maka di dalam Sai Dhammapada yang pertama itu mano puba gama dhamma, mano seta, mano maya. Pikiran mendahului semua kondisi batin, pikiran adalah pemimpin, segalanya itu diciptakan oleh pikiran. Ya, kalau Bapak Ibu meresponnya itu dengan baik, ya kebahagiaan. Tapi kalau kita meresponnya itu dengan jelek, ya penderitaan di sini. Nah, yang menjadi biang kera itu apa? Ya faktor dari dalam. Ya. Karena kita semuanya ini kan kita sudah lahir di dunia ini kan sudah memiliki satu paket sebetulnya. Paketnya itu apa? Loba, dosa, moha, keserakahan, kebencian, serta kebodohan batin. Kalau Bapak Ibu mau pilih salah satu bisa enggak? Saya bisa. Enggak bisa Bapak Ibu. Ya sudah, tergantung lebih kuat yang mana. Ya keserakahan ada di dalam diri kita, kebencian juga ada, kebodohan batin juga ada di sini. Cuma di sini ketika Bapak Ibu marah, ini yang bekerja apa? Dosanya. Kebenciannya ini yang bekerja Bapak Ibu. Bukan berarti keserakahan maupun kebodohan batin ini tidak bekerja. Ya mereka apa ya saling bekerja Bapak Ibu. Maka untuk dipisahkan ini ketiga hal ini ya sulit. Ini sudah satu paket. Ya. Jadi tiga-tiganya ini ya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Bukan berarti segala penyakit kan pasti ada obatnya Bapak Ibu. Segala sesuatu itu hanya muncul, berlangsung dan lenyap. Tidak ada yang abadi Bapak Ibu.
mengalami apa? Ya perubahan. Demikian pula amarah. Amarah ini juga tidak akan bisa bertahan lama kalau Bapak Ibu tidak menurutin amarah tersebut. Bahkan Bapak Ibu tidak memberikan waktu atau tidak memberikan ruang lah untuk amarah tersebut di dalam pikiran kita ini, di dalam diri kita ini. Sehingga kalau Bapak Ibu tidak memberikan semuanya itu bagaimana? Ya kebahagiaan, kesejahteraan dalam menjalani kehidupan ini. Nah, tentu di sini marah sebetulnya bermanfaat atau tidak bermanfaat Bapak Ibu? Ya, kan ada yang berpikir. Kalau marah-marah itu bermanfaat, Bante loh. Bermanfaatnya apa? Nah, ini ada orang beli, loh kenapa? Pak ini berapa? Ini 5.000. Ya 3.000 ya. Gak usah. Kalau Bapak Ibu mau beli ya silakan 5.000. Nah itu. Kan langsung dapat uang dengan mudah kan. Tapi di sini ya marah kan gak ada manfaatnya sebetulnya. Malah membuat apa? Penderitaan untuk diri kita. Maka di sini marah itu kita kalahkan dengan apa? Kalahkan dengan meta. Kalahkan dengan cinta kasih sayang. Ya seperti judulnya. Apa judulnya? Masih ingat nggak judulnya? Nanti bisa jawab, bisa pulang dah duluan. Nanti Bantenya ngomong sendiri di sini juga aneh nanti. Ya. Jadi amarah itu ya kita kalahkan dengan meta, dengan cinta kasih sayang. Maka di sini ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu miliki dalam menghadapi apa? Ya amarah tersebut. Yang pertama, ketika Bapak Ibu marah, ya kita pancarkan apa? Meta di sini. Ya. Kan ada meta kan di sini namanya. Kan ada 1, itu ada 2, kan ada 2 namanya meta. Ada lagi enggak meta? Maka harus sesuai deh namanya meta, memiliki cinta kasih. Ya. Maka ketika seseorang ini memiliki meta, ketika Bapak Ibu marah, ya maka akan berakhir. Ya. Misalnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih benci, masih marah, Bapak Ibu memancarkan meta masih bisa enggak? Pas lagi Bapak Ibu marah-marah, semoga semua hidup berbahagia, bisa enggak? Ya ora iso toh, enggak bisa kan? Enggak bisa Bapak Ibu ngatain gini, semoga semua hidup berbahagia kan. Lari duluan dah di situ. Ya. Maka ketika Bapak Ibu marah, ya misalnya apa? Pulang-pulang di rumah ada semut. Nah, ini semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Mana mau marah di situ? Misalnya ada nyamuk lagi terbang, semoga semua hidup berbahagia. Mana bisa itu? Bukannya makhluknya bahagia, tapi makhluknya malah menderita, Bapak Ibu. Selain di mana? Penderitaan. Ya, maka kadang kalau Bapak Ibu di rumah kan sudah disiapkan kan, perangnya itu kan sudah disiapkan kan. Apa saja di rumah, alat-alat yang digunakan. Kan ada raket, ada semprot baygon itu. Nah itu kan untuk apa ya? Untuk semoga semua makhluk hidup berbahagia kan gitu kan kadang. Nah itu sebenarnya keliru di sini. Ya. Loh Bante, saya itu kalau nasihatin sama anaknya itu dengan meta, dengan apa? Ya semoga makhluk hidup berbahagia sampai dipukul ya. Nggak bisa di situ. Sama pasangan hidup loh Bante, saya sama pasangan hidup itu kalau lagi ini saya marahin loh Bante dengan apa? Semoga semua hidup berbahagia, nggak bisa di situ. Ya, maka meta di sini mengharapkan
Ya kebahagiaan untuk orang lain, makhluk lain di sini. Ya. Bapak Ibu ingat Kak, ketika Bapak Ibu punya anak, ketika mendapatkan ini rapot. Ya. Biasanya kalau mendapatkan rapot, yang dipuji itu nilainya bagus atau yang nilainya jelek. Yang dimarahin itu biasanya. Hah? Hah? Kan misalnya nilainya 999. Di belakangnya itu ada 5. Bapak Ibu yang dimarahin itu yang angka berapa? Hah? Kan yang angka 5 kan sebetulnya kan. Itu sebetulnya yang keliru Bapak Ibu. Ya. Lah kalau Bapak Ibu nilainya angka 5 itu Bapak Ibu marahin, akhirnya apa? Anak itu jadi down. Akhirnya apa? Males. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ngasih tahu sama anaknya, wah ini kan nilainya kan sudah 9, 9, 9, ini kan udah bagus ini. Coba kalau adik belajar lagi, ini pasti kan nggak dapat 5, pasti dapat 6. Lah akhirnya bagaimana besok nilainya bagus lagi nggak? Bagus lagi. Itu caranya sebetulnya. Ya, kadang kita kan selalu berpikirnya itu kan yang negatif dulu. Responnya itu kita akan selalu negatif duluan. Itu yang perlu Bapak Ibu berubah cara pikir kita ini. Ya. Atau ketika Bapak Ibu pas lagi PDKT di sini. Pas lagi PDKT itu kata-kata yang baik itu keluar semua enggak? Hah? Keluar semua enggak biasanya? Pasti keluar semua. Ya. Kata-kata yang baik. Ya. Kalau kata-kata baik itu pasti apa? Oh keluar semua. Tanya, yang ini bagus enggak? Oh bagus. Ini makanannya enak. Oh enak. Ini rambutnya bagus enggak? Oh bagus. Ini. Itu kalau pasti lagi pendekatan. Tapi kalau sudah menikah bagaimana? Hah? Masih enggak keluarnya bagus-bagus itu masih keluar lagi enggak? Hah? Kan sudah enggak, kan beda lagi kan? Ya kan jarang kan biasanya kan, wah ini bagus enggak? Wah badannya sudah mekar di situ, mana bagusnya kan di situ kadang kita. Akhirnya bagaimana ya down di situ. Wah ini bagus enggak rambutnya? Ah rambutnya sudah putih semua, mana bagusnya di situ. Nah, kan langsung seperti itu. Wah ini makanannya enak enggak? Apaan makanan enggak enak? Tapi kok habis? Ya enggak tahu yang habisin siapa kan di situ kadang. Ya, maka meta di sini mengucapkan kata-kata apa ya mengharapkan makhluk lain itu bahagia. Ya, kebahagiaan di sini, Bapak Ibu. Nah, dulu kan sebelum nikah kan ya masih langsing-langsing semua kan. Kadang ya memang kadang kita kan diajak romo panditanya itu diajak blessing kemana itu. Ya waktu blessing itu, masih langsing masih oke lah. Tapi sekarang ini kalau sudah ketemu itu, loh kok sudah mekar kanan kiri makan kanan gini sini. Sudah mekar Bapak Ibu. Ya, kalau sama pasangan hidupnya bagaimana? Harus dipuji di sini. Cara untuk apa? Ya supaya diet Bapak Ibu. Nah, misalnya apa perutnya besar. Wah, ini kok perutnya sudah kayak bos aja ini. Nah, tapi ini kalau misalnya perutnya ini besar, nanti kalau kita jalan berdua nanti lucu loh. Loh, lucu kenapa? Nanti dikirain yang hamil papa ini, udah 6 bulan. Tapi ini kan nanti kalau misalnya papa diet, nanti olahraga, fitness, kan nanti kan lebih bagus di sini. Lah akhirnya bagaimana? Jadi bagus Bapak Ibu. Ya. Maka berubah apa ya? Cari mindset pikiran kita ini sebetulnya. Untuk meta di sini. Ya. Kalau sudah gemuk ini kadang ya memang tidak mudah. Ya, kadang kalau laki-laki sama perempuan gandeng gitu, apalagi kalau ada perempuan lewat itu biasanya itu langsung berdiri tegak Bapak Ibu. Berdiri tegak ini badannya, ya. Padahal tadi jalannya sudah biasa gini. Ada perempuan lewat, langsung tegak ini. Perutnya langsung di apa? Hah?
Perutnya langsung kempes Bapak Ibu, yang gemuk tadi kempes jadi. Nah, kemudian dagunya jadi apa? Tegak Bapak Ibu. Ditahan Bapak Ibu. Akhirnya perempuannya udah lewat, gitu. Aduh. Jadi plong di sini. Ya, maka di sini ketika Bapak Ibu marah, ya kita perlu mengembangkan apa? Meta di sini yang satu. Yang kedua, ketika Bapak Ibu marah, kita mengembangkan ya meta karuna. Karuna ini apa? Belas kasihan. Jadi belas kasihan itu ada, maksudnya itu melihat makhluk yang menderita itu, ya kita timbul rasa untuk membantu di situ. Ya, jadi tidak ingin makhluk lain itu apa yang menderita. Maka di sini tuh mengembangkan apa? Ya membantu di sini. Ya, membantu. Ya, sebenarnya kalau dia menderita kan ya kasihan Bapak Ibu. Apalagi kalau dia lagi marah-marah, ya setunya kasihan. Karena kalau Bapak Ibu marah-marah itu bagaimana? Kan tadi kan sudah untuk berkaca itu, kan marah-marah itu. Nah, kalau Bapak Ibu marah-marah ini, apalagi kalau yang punya sakit apa? Sakit jantung itu jangan dikasih marah-marah Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu marah-marah punya sakit jantung akhirnya jadi apa? Game over kan? Game over. Nanti tangannya ini udah mati separuh, cuma geraknya ya kan lebih susah lagi. Ya. Maka tidak enak. Apalagi kalau Bapak Ibu biasanya itu kalau Bapak Ibu marah-marah kan biasanya itu tensinya kan langsung naik kan. Nah, nanti langsung naik akhirnya apa? Ya kadang pembuluh darah ini bisa pecah. Nanti bisa sakit, bisa stroke, bahkan bisa meninggal. Maka ada bahasanya itu sabar subur. Orang tidak sabar masuk kubur Bapak Ibu. Nah, itu. Maka kalau orang yang nggak sabar-sabaran, maksudnya cepat marah-marah, cepat ngomel-ngomel, nah bisa cepat masuk kubur Bapak Ibu. Nah, itu. Tapi ini jangan dicoba yang punya tensinya rendah. Ya, kalau Bapak Ibu pengen tensinya yang stabil, ya nanti jangan marah-marah Bapak Ibu. Nah, karena sudah tahu jalannya, wah ini tensi saya kan ini lagi rendah ini. Nah, saya mau marah-marah nanti supaya stabil di sini. Ah, itu jangan. Nanti bisa celaka di sini itu di situ. Ya. Tuh. Ya, maka di sini mengembangkan apa ya? Belas kasihan. Ya ingin apa? Ingin membantu sebetulnya. Ya. Jadi kalau kita membantu bagaimana? Oh, lebih enak. Misalnya sebagai anak ya rajin yang belajar. Itu kan membantu orang tua. Atau yang remaja ya tidak bikin aneh-aneh lah, terutama berteman, mencari sahabat itu kan lebih baik di sini. Ya. Kemudian yang nomor 3, ketika Bapak Ibu marah kita mengembangkan apa? Setelah meta, karuna, kemudian setelah meta, karuna, kemudian masa mudita? Masa lagi orang marah-marah Bapak Ibu, wah saya turut berbahagia kamu marah-marah di situ. Masa nanti Bapak Ibu misalnya ada yang marah-marah Bapak Ibu kirimin bunga, ini turut bahagia karena kamu marah-marah kan nggak mungkin kan? Ya jangan Bapak Ibu. Ya. Kalau mau ditanya nggak termasuk di sini. Masa lagi marah-marah Bapak Ibu kirimin karangan bunga, oh tambah marah di sini. Bisa di ya lain kalau bunga DP itu kan lain di sini kan. Tapi harus hati-hati loh sekarang. Kan Bank BRI itu kan kemarin lagi apa? Uangnya kan nasabahnya hilang atau apa itu? Yang kasus BRI itu. BRI atau BNI? Ya, BRI itu. Ya, itu kan ada kasusnya. Ya, nanti Bapak Ibu marah-marah, nanti saya kirimi bunga ya. Saya turut berbahagia kamu atas marah-marah kan juga nggak mungkin di sini. Ya, tetapi di sini mengembangkan apa? Setelah meta, karuna,
mengembangkan UPK di sini, ya tenang seimbang di sini. Ya, ini biasanya ada umat namanya tenang seimbang tapi nggak hadir. Ada umat juga, dia dikasih tahu dimarahin itu ya udah tenang seimbang dia. Aduh, kita mau marah gimana, mau gimana ya tenang seimbang. Iya, nggak ada ya. Romonya juga biasanya hadir juga, tenang seimbang. Ya, jadi tenang seimbang di sini kan tadi kan yang jadi penyebab kemarahan itu kan karena keinginan yang tidak tercapai atau apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan harapan. Ya semuanya itu Bapak Ibu berusaha untuk kita apa? Ya lepaskan. Jangan Bapak Ibu apa ya genggam, apa yang menjadi milik kita sebetulnya. Apa yang menjadi milik kita sebetulnya? Enggak ada yang menjadi milik kita. Apa yang mau kita banggakan Bapak Ibu? Di dalam diri kita enggak ada semua. Apa yang kita bawa juga enggak ada. Maka di sini berusaha untuk kita apa? Ya lepaskan semua. Apa-apa yang semuanya itu supaya apa? Supaya Bapak Ibu lebih bahagia lagi. Ya kalau Bapak Ibu semakin genggam terus, semakin menderita. Tidak nyaman. Hidupnya bagaimana? Tidur pun juga tidak enak. Ya, nggak nyaman di sini. Kemudian yang terakhir yang perlu Bapak Ibu kembangkan di sini, ketika seseorang ini marah, ya tidak usah mempedulikan. Ya cuek di sini. Ya biarkan aja. Ya, cuek di sini. Ya, dan yang terakhir yang perlu Bapak Ibu lakukan apa? Mengembangkan tentang karma Bapak Ibu. Ya, karena semua itu ya pemilik karmanya sendiri, terlahir dari karmanya sendiri, berkerabat, tergantung. Semuanya itu tergantung dari perbuatan kita masing-masing. Ya, ibaratnya seperti tadi ketika Bapak Ibu marah. Marah kalau Bapak Ibu bawa terus akhirnya meninggal. Nah, kalau Bapak Ibu suka marah-marah, ini lahirnya jadi apa? Hah? Kalau Bapak Ibu marah-marah nanti meninggal lahir jadi lahir di alam mana? Hah? Lahirnya di alam Asura Bapak Ibu. Ya. Jadi Asura ini ya sebetulnya juga dewa. Tapi ini Asura ini sukanya apa? Marah-marah. Sukanya berantem Bapak Ibu. Jadi dia pengen apa itu ya maunya apa? Marah-marah. Gitu. Dia sukanya apa? Berantem. Dia punya apa? Alat senjata untuk perang dia. Sukanya apa? Berantem dia. Ini kalau orangnya marah-marah. Maka sebetulnya Dewa Asura ini sebetulnya itu dia dulunya itu tinggal di alam surga Tawatimsa Bapak Ibu. Tetapi karena ada pemuda maga, dia melakukan perbuatan baik bersama-sama. Akhirnya dia meninggal terlahir di alam surga Tawatimsa ini. Nah yang Dewa Asura ini akhirnya apa? Bergeser Bapak Ibu. Dia lahir ya jadi ini Asura. Maka kalau Asura ini sukanya apa? Berantem. Sukanya marah-marah. Itu Bapak Ibu. Maka kalau Bapak Ibu mau lihat Dewa Asura, ya Bapak Ibu bisa lihat. Kalau orang suka marah-marah, suka berantem itu di situ. Ya, itu Bapak Ibu. Kurang lebihnya ya SPD untuk yang hari pertama ini. Maka ketika Bapak Ibu marah, ya berusaha untuk kita memancarkan meta, memancarkan karuna, kemudian juga apa lagi? Kita tidak usah medulikan, tidak memperhatikan, bahkan kita mengembangkan itu tentang kama, kepemilikan. Itu oleh karena itu. Ya, sekian terima kasih. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.